Berhenti sebelum Anda menandatangani akta nikah itu. Sebelum kesepian membisikkan janji-janji yang dapat merenggut kedamaian, harta benda, dan kebebasan Anda di babak akhir hidup Anda. Dengarkan baik-baik. Sebagai terapis yang telah bekerja dengan ribuan wanita di atas usia 60 tahun, saya telah menyaksikan pola menyakitkan yang sama berulang kali. Pola yang memilukan, namun sepenuhnya dapat dicegah. Ada jebakan yang sangat spesifik yang sering dialami oleh wanita cerdas, penyayang, dan dewasa di usia senja. Dan bahayanya adalah, itu tidak terlihat seperti jebakan, itu terlihat seperti persahabatan, itu terlihat seperti keamanan, itu terlihat seperti obat untuk kesunyian di dalam rumah yang kosong. Tetapi kenyataan menikah lagi setelah usia 60 seringkali sangat berbeda dari fantasi. Ada 5 alasan psikologis penting mengapa tetap tidak menikah sebenarnya bisa menjadi bentuk perlindungan diri yang paling kuat. Dan alasan kelima, yang jarang dibahas oleh siapapun, adalah penyesalan paling umum yang saya dengar di ruang terapi saya. Di akhir video ini, Anda akan memahami dengan jelas bagaimana melindungi hati dan masa depan Anda dari kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Sebelum kita melanjutkan, jika pesan ini sesuai dengan Anda, berlangganan, sukai video ini, dan tetap bersama saya. Apa yang akan Anda dengar selanjutnya dapat menyelamatkan Anda dari penderitaan bertahun-tahun. Mari kita mulai. Kita akan membahas kelima alasan ini satu persatu, bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk membekali Anda dengan kebenaran yang sering disembunyikan masyarakat dari wanita yang lebih tua. Alasan pertama, jebakan pengasuh. Alasan pertama adalah apa yang saya sebut jebakan pengasuh. Di banyak budaya, pernikahan secara otomatis menjadi kontrak perawatan. Ketika Anda menikah muda, Anda membangun kehidupan bersama. Tetapi ketika Anda menikah setelah usia 60, Anda mungkin tanpa sadar menandatangani kontrak untuk menjadi perawat, manajer, dan pengasuh. Ini mungkin terdengar kasar, tetapi mari kita bicara tentang psikologi. Banyak pria yang lebih tua mencari pernikahan karena mereka membutuhkan seseorang untuk mengelola kesehatan, rutinitas, janji temu medis, makanan, dan struktur harian mereka. Sementara itu, perempuan pada tahap ini seringkali telah menghabiskan puluhan tahun merawat anak-anak, orang tua yang lanjut usia, dan terkadang mantan suami. Anda akhirnya memasuki masa istirahat. Izinkan saya bercerita tentang Elena, usia 64 tahun. Ia energik, aktif di klub berkebunnya dan suka bepergian. Ia bertemu dengan seorang pria berusia 68 tahun yang tampak sehat dan mandiri. Mereka menikah dengan cepat. Dalam waktu 6 bulan, kesehatannya menurun drastis. Tanpa kesalahan dari pihaknya, dinamika hubungan berubah dalam semalam. Elena beralih dari merencanakan perjalanan ke Italia, menjadi menjadwalkan janji temu dialisis, dan menyiapkan makanan khusus 3 kali sehari. Duduk di sofa kantor saya sambil menangis, ia berkata, "Saya pikir saya mendapatkan pasangan. Sebaliknya, rasanya seperti saya dipekerjakan untuk pekerjaan yang tidak pernah saya lamar." Masa keemasannya menjadi putaran kedua perawatan intensif. Seandainya mereka tetap berkomitmen tanpa pernikahan resmi, harapan dan batasan akan sangat berbeda. Pernikahan menguncinya dalam peran yang sudah tidak lagi sesuai dengan usianya. Tetaplah bersama saya, karena alasan selanjutnya mengancam sesuatu yang lebih nyata, tempat perlindungan Anda. Alasan kedua, invasi ke wilayah pribadi Anda. Pada usia 60 tahun, Anda memiliki ritme. Anda tahu bagaimana Anda menyukai kopi Anda. Anda memahami keheningan rumah Anda. Anda memegang kendali. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa bagi wanita yang lebih tua, kehilangan kendali atas lingkungan sehari-hari, mereka adalah penyebab utama kecemasan dan depresi. Ketika Anda menikah lagi, Anda tidak hanya menyatukan hati, Anda menyatukan kebiasaan yang terbentuk selama beberapa dekade. Saya pernah bekerja dengan seorang wanita bernama Sarah. Dia memiliki apartemen yang damai dan tertata rapi. Dia menikahi seorang pria yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun, dan pria itu pindah. Tiba-tiba, televisi berbunyi keras dari pagi hingga malam. Pria itu mengkritik cara Sarah mengisi mesin pencuci piring.
Pria itu ingin mengganti furnitur yang telah dipilih Sarah dengan cermat. Alasan kelima, ilusi bahwa semuanya akan lebih baik. Ini adalah alasan yang paling tak terduga dan paling disesalkan. Kita diajarkan bahwa berpasangan selalu lebih baik daripada sendirian. Masyarakat mendorongnya, teman-teman mendukungnya. Tetapi dengarkan ini dengan jelas. Satu-satunya hal yang lebih buruk daripada sendirian adalah menikah dan tetap merasa sendirian. Pernikahan kedua dan ketiga gagal dengan tingkat yang jauh lebih tinggi. Mengapa? Karena beban emosional lebih berat. Temui Jun, usia 65 tahun. Ia menikahi seorang pria yang ia temui secara online karena ia benci makan malam sendirian. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Setidaknya aku punya seseorang." Beberapa bulan kemudian, ia menyadari bahwa pria itu tertutup secara emosional, merahasiakan uang, dan kritis. Duduk di kantor saya, ia berbisik, "Dulu saya kesepian, tetapi damai. Sekarang saya kesepian, cemas, dan terperangkap." Pernikahan tidak menyembuhkan kesepian. Koneksi yang menyembuhkan. Dan koneksi tidak memerlukan ikatan hukum atau keuangan. Refleksi akhir. Jadi apa alternatifnya? Bukan isolasi, tetapi kemandirian yang disengaja. Wanita-wanita yang lebih tua yang paling sehat dan bersemangat yang saya kenal berkencan, mencintai dan menikmati persahabatan, sambil tetap memegang kunci, rekening bank, dan nama mereka sendiri. Seorang pria menjadi tambahan, bukan fondasi. Berhenti sejenak, bernapaslah, rasakan ruang di sekitar Anda. Ruang itu milik Anda. Anda telah mendapatkannya. Anda telah bertahan untuk itu. Jangan menyerahkannya pada rasa takut. Jika pesan ini memberi Anda kelegaan, jika Anda merasa dipahami, maka pekerjaan saya di sini telah selesai. Tetapi satu peringatan terakhir. Ada tipe pria tertentu yang menargetkan wanita yang mencari cinta setelah usia 60 tahun. Dia menawan. Dia bergerak cepat. Dia tahu persis apa yang harus dikatakan. Dalam video berikutnya, saya akan mengungkapkan tanda-tanda bahaya yang harus diingat setiap wanita saat berkencan di usia lanjut. Anda tidak ingin melewatkannya. Lindungi hati Anda. Lindungi kedamaian Anda. Anda pantas mendapatkan keduanya. Sampai jumpa di video berikutnya.